Oke, kali ini gue bakal bahas film Blood Axe One yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan seorang gadis yang harus menjadi satu-satunya penerus dalam menjalankan bisnis rental kaset video milik keluarganya. Apakah dia mampu menjalankan bisnis tersebut meskipun dia tidak terlalu ingin melakukannya? Oke lah, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy. Film dimulai dengan cuplikan adegan pembunuhan brutal yang dilakukan oleh seseorang psikopat bersama seorang wanita bertopeng anjing. Ternyata adegan film itu bukanlah fiksi, melainkan kejadian nyata yang benar-benar terjadi. Namun anehnya pihak kepolisian tidak mampu mengungkap identitas atau menangkap si pelaku. Kemudian kita diperkenalkan dengan wanita bertopeng sebelumnya yang bernama Abby. Di sini Abby diminta oleh pegawai toko yang bernama Mackenzie untuk menemui ayahnya, yang tidak lain adalah pemilik dari toko tersebut. Dia bernama Roger atau sang legenda yang menghabisi korbannya. Setelah bertemu dengan Abby, Roger pun menegur Abby yang tanpa sepengetahuannya ikut di dalam film adegan kopet yang kita lihat sebelumnya. Slater butchers dozens of dumb defenseless chicks in every installment. Padahal seharusnya dia tidak diizinkan untuk turut campur di dalam adegan tersebut. Oleh karena itu si Roger meminta agar Abby tidak akan pernah ada lagi di film-film berdarah selanjutnya. Kemudian Abby pun pergi ke tempat laundry milik temannya yang bernama Glenn untuk mencuci pakaian Roger yang habis dipakai membantai orang-orang random untuk dijadikan sebuah film. Tetapi di sana tiba-tiba Abby dibuat kesal karena melihat poster film terbaru yang akan dirilis. Abby pun mengeluh karena menurutnya Mackenzie yang akan menjadi pemeran utama tidak pantas menjadi psikopat pada film tersebut. Why not me? Of course not. It's because you're a girl. Oleh karena itu Abby meminta kepada ayahnya biar dirinya saja yang akan menjadi pemeran utama. Hitung-hitung Abby akan membuktikan kepada Roger jika kali ini pembunuhan yang dia lakukan akan membuat Roger menjadi bangga. Awalnya Roger tidak ingin melibatkan Abby dalam pembuatan film berdarahnya, dikarenakan Abby ini merupakan anak satu-satunya, apalagi dia ini seorang woman. Tapi karena melihat keseriusan Abby yang sangat ingin menjadi penerusnya, akhirnya Roger pun setuju. Namun sebelum itu Roger akan mengajarkan Abby bagaimana menjadi seorang psikopat sejati seperti dirinya. Tutorial untuk menjadi psikopat pun dimulai dengan menandai sepasang kekasih sebagai target. Proses ini dijelaskan mulai dari cara menampakkan diri dengan tidak menunjukkan wajah asli, hingga menarik perhatian penonton yang ditunjukkan melalui adegan Roger memperagakan darah yang keluar dari leher si wanita. Namun di luar dugaan, setelah memberikan tutorial tersebut, Roger tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Hal ini pun membuat Abby segera membawa Roger pergi. Anehnya tanpa alasan yang jelas, Abby malah menguburkan Roger di makamnya sendiri. Dan tiba-tiba plot twist, Roger bangkit kembali dan ternyata Roger mengalami kematian berulang kali. Kejadian yang Roger alami setelah membunuh seseorang tadi rupanya seketika membuat Roger tewas, dan untuk menghidupkan Roger kembali, Abby harus menguburkan Roger tepat di makamnya. Mengetahui kondisinya sudah tidak sekuat dulu, ditambah lagi toko miliknya akan mengalami kebangkrutan jika dia tidak segera merilis film baru. Akhirnya terpaksa Roger pun menyuruh Abby menemani Mackenzie untuk melanjutkan tugasnya, dan dengan terpaksa juga Abby akhirnya mau menemani Mackenzie untuk menghabisi target yang selanjutnya. Setelah sampai di rumah target, Mackenzie pun menyuruh Abby untuk tetap berada di luar rumah, sedangkan dia akan masuk sendiri untuk mengeksekusi sepasang kekasih di dalam rumah tersebut. Melihat si wanita selesai mandi, rupanya membuat Mackenzie menjadi gugup. Sontak dia pun menelpon Abby untuk meminta saran bagaimana cara memacu adrenalin untuk pembunuhan pertamanya. Belum sempat mendengar saran dari Abby, Mackenzie tambah dibuat panik karena melihat si pria keluar dari kamar mandi, sehingga membuat Mackenzie memilih masuk ke dalam kamar. Sedangkan si wanita yang terkejut melihat kehadiran Mackenzie, dia pun melakukan sedikit perlawanan. Kemudian hal tak terduga pun terjadi. Mengetahui Mackenzie sudah tidak bisa melanjutkan misinya, seketika Abby pun turun tangan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tepat ketika sepasang kekasih itu akan kabur dari rumah, namun sayangnya Abby yang terkejut dengan pembunuhan pertamanya. Hal itu pun membuat dia melanggar aturan yang diberitahu oleh Roger sebelumnya, di mana si Abby ini membuka topeng dan menunjukkan identitasnya, yang otomatis membuat targetnya bisa melihat wajahnya. Beruntung Abby segera sadar akan hal itu, dan dia pun langsung mengejar si pria dengan sebuah buku panduan cara menjadi psikopat yang diberikan oleh Roger sebelumnya. Abby pun bergerak ke target yang berikutnya, di mana targetnya ini bernama Sam. Akan tetapi Sam yang menyadari kehadiran Abby, ketika itu ia mencocol tubuh Abby menggunakan stick drum miliknya.
Pasca kejadian tersebut membuat Abby harus terbaring beberapa hari di atas kasur, dan untuk menyemangati Abby, Roger pun memberikan kapak kematian miliknya yang otomatis Roger telah mengakui kalau Abby akan menjadi penerusnya. Seketika hal itu pun tentu saja membuat Abby menjadi senang karena sepertinya sekarang Roger telah mempercayai Abby dengan menjadi next psikopat di film selanjutnya yang berjudul Son of Blood Cut. Untuk mendekati para target selanjutnya yang sebagian besar adalah anak sultan yang bersekolah di SMA Clover Falls, Abby pun memutuskan cosplay menjadi siswi baru di sana. Shoved in a locker. Namun sebelum dia berangkat ke sekolah, Abby meminta bantuan kepada Glenn untuk menjaga toko selama dia tidak berada di sana. Di sini Abby pun melihat keberadaan Sam, targetnya yang telah membuat dia terbaring beberapa hari yang lalu. Tapi seketika itu Abby hanya menemukan sepuntung narkoboy yang ada di loker. Tiba-tiba Sam datang yang membuat Abby langsung terkejut, mengira jika Abby ini sengaja mengikutinya hanya untuk mendapatkan barang haram tersebut. Prove you're not a narc, or I'll smoke you. Di saat Sam memaksa untuk menghisap barang itu, tidak lama kemudian hal itu pun membuat Sam dan Abby terpaksa untuk masuk ke ruangan BK. Karena ini kali pertamanya berada di sana, dia pun terlihat sangat gugup dan ketakutan. Sebab jika sampai ayahnya tahu, maka masalah besar akan datang kepadanya. Mengetahui hal tersebut, Sam pun tidak tinggal diam. Dia berusaha mencari cara agar mereka bisa keluar dari ruangan BP tanpa adanya hambatan. Excuse me, ma'am. Ma'am, feminine. Setelah berhasil mengelabui guru BP, Abby dan Sam pun bolos dari sekolah dan pergi ke sebuah restoran cepat saji. Di sini Abby merasa ada yang berbeda pada dirinya, di mana dia bisa mendapat kesenangan selain melihat adegan pembunuhan, yaitu makan bersama teman. Meskipun baru beberapa saat mereka ini kenal, dan mereka pun mulai berbincang satu sama lain. Di sini Abby mengaku jika selama ini dia homeschooling, makanya dia tidak mengerti tentang nongkrong setelah pulang dari sekolah. Sedangkan si Sam dia mengatakan bahwa dulu dia punya sahabat bernama Nancy, tapi setahun yang lalu bestinya ini tewas akibat dibunuh oleh orang misterius. Mendengar hal itu, seketika Abby pun teringat kalau Nancy adalah salah satu korban dari pembantaian ayahnya. Di saat Abby sedang menikmati hidangannya, tiba-tiba dia merasakan adanya bisikan gaib yang menyuruhnya untuk segera membunuh Sam. Tapi beruntungnya, Abby mampu mengendalikan pikirannya untuk tidak membunuh Sam di tempat umum. Dirasa ada kesempatan untuk kembali mengeksekusi Sam, tiba-tiba saja hal itu tidak dilakukan karena ternyata Abby seorang penyuka lubang donat sama seperti Sam. Namun Abby yang tidak ingin membuat Roger kecewa, dia pun menargetkan Patty untuk menjadi korban yang selanjutnya. Akan tetapi ketika Abby berusaha mendekati Patty dengan cara berpura-pura meminjam korek, tiba-tiba Sam pun datang disusul dengan Izzy dan Billy yang memberikan Abby selembaran tentang pertunjukan band rombongan Sam malam ini. Oh, hell yes. Me. You coming? Coming to the show tonight? Tell your friends, okay? Tonight you gotta be there. Melihat perlakuan Sam, Abby, Izzy, Billy, bahkan Patty terhadap dirinya, seketika Abby mulai goyah dengan rencana pembunuhan yang akan dia lakukan terhadap mereka. Oleh karena itu Abby pun curhat ke ayahnya jika teman-teman tersebut tidak layak untuk dijadikan target pembunuhan. Karena menurut Abby mereka semua adalah sekumpulan orang-orang yang keren yang pernah ia temui. Menyadari bahwa Abby terpengaruh dengan lingkungan barunya, Roger pun tidak tinggal diam. Dengan sedikit gertakan ke Abby, Roger pun menyuruh Abby untuk segera mengeksekusi salah satu temannya pada malam nanti. Rest of that misfit group. D-E-A-D. Sesampainya Abby di rumah Izzy, seketika perasaan dilema untuk membunuh Izzy mendatanginya. Oleh sebab itu Abby pun memutuskan hanya mendorong Izzy, yang otomatis membuat Izzy terjun bebas dari lantai atas. Tapi bukannya kembali ke rumah, Abby malah menemui Sam terlebih dahulu yang baru selesai dengan pertunjukan bandnya. Damn, really? I'm so sorry. Mengetahui bahwa Abby pulang terlambat, sontak membuat Roger pun sangat murka. Dia pun memperingati Abby untuk tidak terlalu dekat dengan korban-korban targetnya. Karena apabila itu terjadi, maka Abby akan semakin kesulitan untuk menghabisi mereka. Dan terbukti ternyata Izzy tidak tewas setelah didorong oleh Abby kemarin malam. Izzy masih selamat meski harus menggunakan kursi roda. Sadar telah membuat ayahnya kecewa karena tidak bisa menjadi penerusnya sebagai seorang psikopat, Abby pun kembali ke rumah Izzy untuk menyelesaikan tugasnya. Namun ketika dia akan membunuh Izzy, hal tak terduga pun terjadi. Ternyata Izzy menyadari jika wajah di balik topeng anjing itu adalah Abby. Terlihat dari Izzy yang langsung menyapa Abby dengan ciri khas saat mereka baru pertama kali bertemu di sekolah. Melihat itu, sontak Abby pun langsung meninggalkan Izzy begitu saja. Tapi tanpa Abby sadari, seorang dengan menggunakan topeng telah berada di depan rumahnya Izzy.
Dan benar saja, saat Abby sedang berada di rumah Sam untuk menenangkan pikirannya, tiba-tiba mereka mendapat kabar dari Patty jika Izzy telah tewas. Mendengar itu pun mereka langsung bergegas pergi ke rumah Izzy untuk mengecek lebih lanjut. Di sini Abby menyadari bahwa Roger memerintahkan Glenn untuk membunuh Izzy karena ayahnya ini telah tahu jika Abby tidak akan bisa membunuh teman sekolahnya sendiri. Merasa nyawa teman-temannya dalam bahaya, Abby pun mengajak Sam dan yang lainnya untuk bergegas pergi dari kota sebelum mereka menjadi target korban selanjutnya. Sayangnya belum jauh mereka berjalan, mobil yang mereka kendari mengalami kerusakan dan hal itu membuat mereka terpaksa harus bermalam di sebuah camp yang berada di dalam hutan sembari menunggu spare part mobil mereka tiba. We cut through those woods over there. Nair said it's haunted. It was definitely him, Glenn. You ready for your big break? Ketika mereka datang menyusuri hutan, tiba-tiba Glenn datang untuk menyuruh mereka segera pergi dari sana. Di sini teman-temannya Abby tidak mengetahui jika sebenarnya Glenn dan Abby itu saling kenal. Singkat cerita, pada malam harinya mereka pun semua berkumpul di depan api unggun untuk menghangatkan badan. Karena suasana terasa sunyi, tanpa diduga Patty membuka topik dengan membahas kasus pembunuhan atas Roger Blackcard. Sontak hal itu pun membuat Abby terkejut karena dia tidak ingin cerita tentang Roger simpang siur di antara teman-temannya. Abby pun menceritakan kisah sebenarnya dari sosok ayahnya. Di sini akhirnya kita mengetahui mengapa Roger menjadi seorang psikopat yang terkena brutal di kota Clover Falls. Ternyata saat bersekolah, Roger dikenal sebagai anak yang kurang bersosialisasi terhadap teman-temannya. Oleh karena itu, ketika sekolah mengadakan camping bersama, Roger dipaksa oleh seorang guru untuk mengikuti sebuah permainan yang mengharuskannya berkomunikasi dengan baik pada semua timnya. Tapi karena Roger terlihat canggung dan kebingungan, melihat teman-temannya, sontak hal itu pun membuat semua temannya membuli Roger. Merasa terus diejek karena sikapnya itu, Roger berlari untuk menghindar ke sebuah gudang terbengkalai di sekitar camping. Tapi ketika Roger berada di atas gudang untuk bersembunyi, tanpa diduga papan yang dipijaknya tiba-tiba saja melonggar, seketika membuat Roger terjatuh dan tewas. Namun siapa sangka, Roger yang diduga tewas kini hidup kembali dan bersiap dengan kapak kematiannya. It was my favorite bedtime story. Di sini Abby mengatakan jika mereka semua tidak boleh tertidur meskipun mereka semua lagi ngantuk berat, dan untuk membuat mereka tetap terjaga semalaman, saya memberikan sebuah obat untuk diminum. Tapi belum lama mereka minum obat tersebut, tiba-tiba mereka semua merasa kelelahan dan membuat mereka malah ingin tertidur. Ternyata obat yang mereka minum merupakan obat yang ditemukan Sam sebelumnya di dalam mobil yang ada di gudang. Ketika Abby dan Patty terbangun di pagi harinya, mereka dibuat terkejut ketika melihat jasad Billy dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Patty? Menyadari Patty sudah tidak bersamanya, ditambah lagi kapaknya telah menghilang, sontak Abby pun masuk ke dalam camping untuk melepaskan Glenn dari ikatannya. Tapi tiba-tiba melempar buku tahunan siswa Clover Falls. Di sini Patty menduga jika Abby berpura-pura menjadi siswi baru agar dia lebih mudah untuk mendekati para korbannya, dan apabila telah memilih target, maka Glenn yang akan mengeksekusinya. Patty pun telah bersiap dengan kapak kematian milik Abby. Beruntung sebelum itu terjadi, tiba-tiba Sam langsung mencocol tubuh Patty menggunakan senjata berburu. Karena Roger masuk dengan cara menerobos jendela, hal itu membuatnya terjatuh dan pingsan, sehingga tanpa disadari kunci mobilnya telah diambil oleh Abby. Namun di saat Abby memiliki kesempatan untuk menabrak ayahnya sendiri, seketika dia pun menjadi dilema. Rasa dilemanya kembali memuncak ketika melihat Roger mencoba membunuh Sam. Di sini Abby berusaha meminta kepada ayahnya untuk melepaskan Sam, tapi karena Roger tidak mau mendengarkannya, tiba-tiba meski masih belum percaya jika dirinya selamat, Sam langsung bertanya kepada Abby siapa dia sebenarnya. Lalu scene pun berganti ketika diperlihatkan Abby dan Glenn saat ini sedang membereskan semua kaset-kaset film yang ada di toko Roger. Bisa dipastikan toko tersebut akan benar-benar tutup akibat mengalami kebangkrutan. Ketika mereka sedang sibuk berkemas, tidak lama kemudian sebuah paket misterius datang yang ternyata berisikan satu kardus dipenuhi dengan film berjudul Spawn of Bloodcard. Di sini Glenn pun merasa tertarik untuk menonton film tersebut. Sedangkan Abby yang menganggap bahwa era Bloodcard setelah usai, dia pun memilih membuang kardus kaset film-film itu. Dan di saat Abby sedang melihat film dokumenter tentang dirinya dan Sam, tiba-tiba lampu di rumahnya padam. Hal itu pun terpaksa membuat Abby harus keluar dari rumah untuk mengecek keadaan sekitar. Ketika Abby berjalan ke belakang rumah, dia pun dibuat terkejut karena melihat makam Roger yang telah digali oleh seseorang. Tapi tiba-tiba ternyata Sam lah yang bangkit dari kematiannya dan film pun selesai.